Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Mutia dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjawab tugas 1 Ilmu Logika. Nomor 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan jelaskan 3 dari jenis term tersebut, beserta contohnya. Dalam ilmu logika, term merujuk pada suatu kata atau frasa yang digunakan untuk merepresentasikan suatu objek, konsep, atau ide tertentu. Pertama, ada term umum atau general term, merujuk pada istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejumlah individu atau objek yang memiliki ciri-ciri serupa, ya, seperti hewan, manusia, dan buku. Yang kedua, ada term khusus atau singular term, merujuk pada kata atau frasa yang hanya berlaku pada satu individu atau objek tertentu dengan memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas. Misalnya, Pak Soekarno, Gunung Merapi, dan buku Laskar Pelangi. Ketiga, ada kolektif atau kolektif term, merujuk pada istilah yang hanya digunakan untuk menyebut suatu kelompok individu atau objek pada satu kesatuan, tetapi tidak relevan apabila digunakan secara terpisah, misalnya tim sepak bola, hutan, dan perpustakaan. Nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy merupakan kekeliruan dalam proses berpikir dan penalaran yang menyebabkan suatu argumen menjadi tidak sah atau kurang kuat. Kesalahan semacam ini bisa muncul tanpa disengaja atau dilakukan dengan sengaja untuk memengaruhi dan meyakinkan pihak lain. Saya akan berikan beberapa contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, ada argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Kesesatan berpikir dalam menyerang pribadi bukan isi argumen. Contohnya, kamu tak layak mengkritik pemerintah karena tak punya pengalaman. Fokusnya pada orangnya, bukan argumennya. Yang kedua, ada argumentum ad populum atau bandwagon fallacy. Adalah kekeliruan berpikir yang menyatakan sesuatu benar atau baik hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh, banyak orang yang memakai merek Mama Lemon, jadi pasti itu yang terbaik. Padahal banyaknya pengguna tidak menjamin kualitas. Ketiga, ada argumentum ad verosimilitude. Adalah jenis sesat berpikir yang menjadikan pendapat tokoh terkenal atau berpengaruh sebagai dasar kebenaran, meskipun tokoh tersebut tidak memiliki keahlian di bidang yang dibahas. Contoh, Rizky Bilar bilang obat klonidin bagus, jadi pasti benar. Padahal pendapat artis belum tentu didasarkan pada pengetahuan yang tepat. Menjelaskan cara untuk menghindari sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, ada gunakan berpikir dalam kritis, tinjau ulang asumsi, bukti, dan logika dalam argumen. Kedua, ada analisis argumen, perjelas premis dan kesimpulan, pastikan keduanya saling mendukung. Tiga, kenali pola keliru, yaitu pelajari jenis-jenis sesat pikir agar mudah dikenali. Yang keempat, ada utamakan isi bukan emosi. Fokus pada logika bukan serangan pribadi. Akhir, cek fakta, validasi informasi dari sumber terpercaya sebelum percaya. Sekian jawaban tugas 1 ilmu logika saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.